sebagai seorang sufi, ulama besar yang luar biasa. Dan memang dia adalah wali. Dato di Panggentungan kuliah sambayan di tempo na lega untia. Una tuan kasalama ka karungan na yang pala untia jadi seringan juga. Salam budaya. Uji ilmu antara Syekh Yusuf Tusalamaka, Lumuriantang, dan Dato di Panggentungan di Danamawang adalah sebuah cerita yang sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat Sulsel. Beberapa episode yang lalu, MBS telah mengangkat ketokohan Ilomuriantang yang kala itu keilmuannya dianggap hampir setimpal dengan Syekh Yusuf. Namun pada episode kali ini, tim MBS kembali mengangkat salah satu dari ketiga tokoh besar tersebut. Inilah Dato di Panggentungan. Sebelum Islam datang secara resmi, kan orang gua sudah kenal yang namanya Batar. Berarti nas semikarain. Cuma kan menunjukkan tina panas secara resmi karena an Islam. Tapi orang gua dari dulu kenal Tuhannya. Kenal Tuhannya berarti dia kenal dirinya. Baturi pakara mulai sumpai. Ini tahu ngasengi kalena, anjo tawa, ngasengi karena. Tahu. Tapi rupa tahu, pun harus mana bajan kan rupa tahu. Nah, jo tahu, ia mencoba tori karainga. Si kala tojeng, ia binjo na pangajaran Dato di Panggentungan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. Jadi kalau kita mau berbicara masalah keberadaannya ini Dato tidak jauh-jauh dari kita ambil saja patokan di Syekh Yusuf, paling sekitar 10-20 tahun. Apapun kan tidak lepas ini dari Syekh Yusuf. Tapi sebenarnya kalau kita mau lebih duluan ini daripada Sultan Alauddin. Kalau itu kan masa sejarah yang resminya Raja Goa yang diislamkan. Tapi kan sebelum Raja Goa diislamkan sudah banyak yang memeluk agama Islam sebelum diislamkan itu Raja Goa. Karena kalau kita lihat sejarahnya, Syekh Yusuf itu kan tahun 1600 berapa itu? 26. Nah ini neneknya Syekh Yusuf ini. Jauh lebih tua ini. Dato di Panggentungan. Dalam catatan sejarah, pada akhir abad ke-16 Masehi, Kerajaan Goa memasuki masa Islam dan berubah menjadi kesultanan. Islam mulai masuk di Sulsel karena dakwah dari Dato di Bandang dan Datuk Sulaiman dari Minangkabau. Dalam catatan tersebut disebutkan bahwa Raja Goa pertama yang memeluk Islam adalah Imang Rangi Deman Rabia Sultan Alauddin pada Jumat 22 September 1600 Masehi. Hingga 2 tahun kemudian, seluruh rakyatnya selesai diislamkan. Ceritanya orang tua, kalau ini dianggap nenek. Jadi kalau ada kegiatan, ada apa saja yang mau dilakukan, Dato di Panggentungan memerintahkan Lumuriantang. Misalnya ini Dato di Panggentungan butuh dengan Syekh Yusuf, dia suruh Lumuriantang menyampaikan ke Syekh Yusuf. Berarti kan secara logika, otomatis ini kan lebih tua, lebih di atas lah.
Walaupun secara ilmu kita tahu bahwasanya Syekh Yusuf itu lebih tinggi ilmunya daripada ini kalau kita berbicara fakta, keilmuan. Tapi kalau secara ya ini paling tua. Jadi ini panggil cucu Syekh Yusuf panggil nenek, ke ini Datuk dipanggil Tungang. Kalau penjelasan dari orang tua itu yang dominan. Ini orang penyebar agama Islam yang ada di sini. Terus dia gaya hidupnya sederhana, tidak mau terlalu mencolok semata-mata apa yang dilakukan itu karena Allah. Makanya tidak ada literasinya itu, tidak ada biografinya. Sebab memang dia tidak mau munculkan seperti itu, tidak mau dikenal, tidak mau terkenal. Pernah kan katanya di sekeliling sini itu akan ada wabah. Mungkin kayak pandemi begitu. Jadi ada wabah, penyakit. Kalau bahasa orang tua itu kan rera parasangan atau rera parasangan kan deh. Hanya ini Datuk panggil Tuhan suruh minum dan tapi panggil saya Yusuf. Bagaimana kalau kita ke bawah Karaing? Saya ke sana berdoa. Jalan ketiga, ke sana berdoa, bagaimana caranya supaya ini penyakit-penyakit yang ada di daerahnya dia, di kekuasaannya dia, hilang, tidak muncul lagi, hanya itu terkabul. Jadi setelah itu selesai, pulang kembali Dari enje mau batu jenrai, nakana monjoluk mau rantang Datuk. Iya pina asa ni kana ser kapan ritanu punna nakana kalakor Makkah. Mingka tapi nakana wene dater panggil Tuhan baji ke pun enak ke nakalap baji kang ikamu. Iya, dari hasilnya seperti lumu nakana pun nanti pengkamu baji kang takal pamoter mangir si Yusuf. Dari nakana mo si Yusuf. Aji memang bukan panai. Jarang juga jangan ini iratan dia lewat ini pasuku, paganda mami. Memang kan anjo tahu ribut tagoy naung turun tahu hakikinya. Syariat haji itu sudah dijelaskan di royong. Hakiki sudah ada. Tahu turun ribut tagoa, rupanya jilau. Berdasarkan penelitian etnolog asal Prancis, Christian Pelras, dalam Religion, Tradition, and the Dynamic of Islamization in South Sulawesi, diketahui bahwa orang pertama di Goa yang menerima Islam adalah Mangkubumi Kerajaan Goa yang juga pemegang kekuasaan tertinggi di Tallo, yakni Karem Matoaya Imalingkandai Manyonri. Ia kemudian memperoleh nama Islam Sultan Abdullah Awalul Islam. Pada waktu yang bersamaan Raja Goa ke-14 Sultan Alauddin juga mengikrarkan dirinya menjadi seorang Muslim pada tahun 1605 Masehi. Monjondrin ninja singar andri dater panggil Tungang. Singara. Batunya monjome singara ka. Dari katanya bater panggil Tungang ni aseng kenya batular mendrin ni. Masih manja cini kenya nang ngapa nani singar andri panggil Tungang. Dari asin nanya batunya singara ka niak mau berupa ni kana kamatunya ni kana jo. Niak mau bentuk ni kana berupa tahu. Sera lengkap pagang ninja upaya masna. Asina ni tata kinjar tua ni ciniki kematong kana lanyagnya tawa. Nah niak manjo sere kematong kana batu lompo rombatu batu njo anjonya nan tatanang anjo nasi gambate banting kairi anjonya alanya namanya sere njo pun tahu njo. Di situ dia suruh Syekh Yusuf dengan kemudian berangkat mau ke Makkah untuk melengkapi ilmu yang kita dapat di sana. Maka berangkatlah itu lu diantar dengan Syekh Yusuf. Tidak ikut. Tinggal di sini. Yang paling itu di masyarakat ini anggapannya
karena orang tua dulu berpesan. Itu pesan nah, pernah nggak pokok masalah, nggak pokok rintangan, ada kendala, orang imam selain orang kemarin Allah Taala. Insya Allah mana lah runtuh lain tak langgasai. Kemudian pesan itu aja, tapi itu tidak banyak orang juga tahu itu. Dengan kondisi kita sekarang ini kan, ya mau tahu lah anak-anak lamai boya tahu, lamai nuntut tahu, lamai cara dia tahu, kan tena mau. Karena perkembangan zaman sampai melupakan peninggalan Turioloa. Memang tena mantau modalnya bani sungke, karena ia menyusun sumpeng kurampe bahwa apa yang ada punani sungke niat todong kan jontak galagin kana basungi tahu. Niat waktu nanam panisungke itu sebenarnya faktor sebenarnya. Iya. Anjo ranu kamatunya malak tapi di kana-kana ini tahu. Even jo kana tunya nade sendiri utan tai tunjuk kaman nak malatun akan ada cerita. Malak kat ni kana na piti kana-kana malak basung. Malak basung. Ngapa nakiro jan na pacari? Iya minyak katunya den bukan is. Najena je batu mandrin ninjo de angano no kita tena garsiku. Na pila kamanya bateko nya masih dibatui. Saya wana malak basung. Erok ko je masih ditolong dikatir datuk terpanggil Tuhan rin papala tolo mari kara Allah Taala. Itu biasa bentuknya cerita nih supaya pasal. Tena. Nampan aku cerita. Ujubillahi jalika. Sabab nak kate malak. Ya waju kana pemupura mama ane nunia gelalan terpanggil Tuhan kate masih pinawang ki. Malak. Barallo lang nga jagi malak na bariga awa. Anja panggentungan, dia nyataban na panggentungan baje paringan na baje irang kanan na. Si kama masin tentama kamai, masin sabak ripe sige bateri karintu seretu pandrita. Anjan rin ninjari panggentungan, dari menjara tu anjo atuna manjo niak manja tabat tu mai. Nakana punna mana satu pandrita ki atau mana satu wali ki. Kabus supeng kabus ini akan rin ni pun dania yang rin ni aman tan redere nanti antawan rin ngandan rapasabi pasti pacini kiang. Ini orang tidak berkeluarga datang. Kali-kali kayak perantau, artinya memang datang untuk menyebarkan agama. Jadi dia tuh tidak bawa keluarga. Seandainya bawa keluarga pasti ada peninggalannya. Itu tidak akan mungkin hilang jejak itu seandainya ada keluarganya di sini. Iya, kali-kali batun nih. Dari
begitu dia hilang ini kan tidak ada generasinya. Kalau nenek saya dulu cerita bahwa saya pernah dia katanya dia dengar dari India, pertamanya dari Teluk Persia, Gujarat ke Minang sampai ke sini. Jadi bisa jadi kira-kira sampai sini paling umur 70-an, 80-an itu mentom nih. Jadi tidak lama juga di sini tuh. Kalau ini kan pendatang memang dari sana saja. Tapi nama aslinya Pak? Tidak ada sih. Itu saja. Dato. Anjar yang aslinya tidak punah. Banyak nama. Sabab punah ni kana Arin Jai. Na punah ni kana masih anunan. Rite na lebat ni kana naik keturunan. Na sigang pun na cerita masalah tahun siapa. Na tidak na dati panggil itu tidak pernah ada tahunnya. Tidak, siapa nia? Tak ada catatan pasti tentang latar belakang sang Datuk. Banyak spekulasi terkait keberadaan Datuk di Panggentungan di Goa. Ada anggapan bahwa beliau bernama Sri Naradireja bin Abdul Makmur. Ada pula anggapan beliau berdarah Tionghoa yang datang dari Mekah ke Goa untuk menyempurnakan keilmuannya. Namun menurut Haji Syamsuddin, keberadaan Datuk di Panggentungan yang pasti telah ada di Goa jauh sebelum kedatangan Datuk Talua, yakni Datuk Ribandang, Datuk Patimang, dan Datuk Ritiro yang dianggap sebagai penyiar Islam pertama di Sulawesi. Kita memang informasi kurang karena cuma turun-temurun. Pembukuannya juga dari dulu mungkin tidak ada orang yang bisa bukukan itu riwayat dan ceritanya. Sampai punna niat tahu tuh ni kota karena kamu bajenak di pasangan. Padahal beliau seorang ulama besar sebagai seorang sufi yang luar biasa, termasuk sahabatnya Lokmo Riantang, kemudian anak guruna Tuan Tasalama Kasius Al-Makassar yang kubasun di cerita Baji sebagai murid dari beliau yang sangat luar biasa, yang sempat pernah saya dapat dari dato saya bahwa artinya sosok Datuk di Panggentungan ini guru yang luar biasa. Iya, tapi sekali lagi bahwa memang secara hakiki kan katina natonya nakul langsung muncul anne Tuan Tasalama kapun tena todong kamang kana guru tena tuntun tena pasabakan ya. Menurut anne dato kan kayak biasa nilang caritaan na pasulum ikaluru na dato kari Panggentungan nampa angkat naik ni akilat tak bebe dan kaluru. Kemudian nakana mo Tuan Tasalama Kasius Al-Makassar tahuan netina ni apala pepe nanggap pa pepe tantu kat tinggal alitongki. Jadi jika dia talangan tahu na besok kaduna talangan daw ya sage par kaluru na rije ni ka nampa angkat naik din tatongi. Jadi pun na ni po ni boyan jo ini minangsaring kana talangan inaw ya nampak Rindra puna pertamanya kan ikana PP Antoni ya yang kedua ketiga nejian nih kan talangi nau sagepa na kemudian puna ikana Datuk di Panggentungan kuliah sambayan di tempat na lega untia puna Tuan Tasalama ka karungan na ya tolak untia jadi sarikan juga. Datuk di Panggentungan berjarak 4 km dari Sungguh Minasa, ibu kota Kabupaten Goa, tepatnya di Desa Tamarunang, Kecamatan Sombaopu. Makam tersebut juga tak jauh dari situs Danau Mawang. Saya secara pribadi jujur bahwa dengan munculnya MBS ini saya terharu dan menteng bulu-bulungku karena ya minekapang langsung kengaseng ini anu tacakoa. Ia minekapang narampe tupan ritaian karena lamu tereki ada ke rimemanna. Lamu tereki puntu tuji ngari biasana.
Dan inilah cikal bakal namun bana ada kari goa. Kasallo minilangere angkanalani antu motere minka tena panale bania fakta kana kira-kira. Dan ini salah satu yang saya katakan mungkin inilah karena ia minimum banaya. Dengan adanya ini pasti kan tahu marai kana cini. Kan ternyata Rigoan ya pengaruh yang selama ini yang kita lihat, yang kita tonton cuma dari orang Jawa, dari orang luar, iya, terutama Jawa ya. Dengan program Jawanisasi, maka hilanglah kita. Iya. Antara lain, misalnya puna nirampe katenjo panggadak kanta kebiasaan ta, asalnya paten tempoang, ini kan akan dominnya muncul di kemudian. Jami pun dapat. Nah harang ngandri akan dominnya. Tetapi muncul yang namanya nasi tumpeng. Padahal ain juga dominnya kah jauh lebih dalam maknanya daripada nasi tumpeng. Nggak pernah diharangkan kan dominnya kah. Tapi tenam Allahnya itu juga dominnya karena yang kena harang. Padahal si kala tojeng kado sari atau kado kemudian minyak jari minyak kok menyebar kebaikan Allahnya mikate pangadakan padahal posang leluhur ikaten itu Mangkasar ikaten itu gua ya sosialnya luar biasa artinya hablum minallah dan hablum minannasnya luar biasa ya di zaman ini kan kurang minjo nah kan dari katanya monake bahkan banyak yang tinggalkan. Beliau adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Pesan dari leluhur dan pesan dari beliau bahwa ikate punania lani mangai batu pinjo kali ya nampak lampa batang dan sesungguhnya itulah ajaran dari Datuk Ri Panggentungan asing kalenu dan wasing karenu. Maka sesungguhnya itulah manusia yang sebenarnya. Selain soal syiar agama, ilmu yang diajarkan oleh Datuk Ri Panggentungan menurut Rusman Dainaba mengingatkan saya pada ilmu yang dimiliki Raja Goa kedua, Tumas Salangga Baraya. Dalam catatan sejarah tertulis bahwa Tumas Salangga Baraya memiliki kesaktian nacini ki jangan-jangan riba kari Jawa, nalangger ki utappu kari Bantaeng, naseng gaut labat tua. Jika Tumas Salangga Baraya juga memiliki kesaktian seperti itu, maka ilmu tersebut dapat dipastikan adalah ilmu orang Goa yang dikenal dengan nama nafas putih. Di mana ilmu tersebut adalah rahasia dan raja dari semua cabang ilmu duniawi yang diwariskan secara turun-temurun sejak ratusan tahun yang lampau oleh bangsawan kerajaan Goa, khususnya keluarga raja-raja. Dan nafas putih adalah ilmu Islam hanya dapat diturunkan dan diterima selain syarat lain, mutlak membaca basmalah, syahadat, dan diakhiri dengan salawat kepada Nabi Muhammad. Jika hal tersebut disimpulkan, maka agama Islam berkemungkinan sudah ada sejak Raja Goa kedua, bahkan tidak menutup kemungkinan jauh sebelum Tumanurung Bainea. Masih perlu kajian yang lebih mendalam tentang sejarah kerajaan Goa, karena menemukan sebuah kebenaran yang hakiki, termasuk sejarah-sejarah mempunyai nilai tersendiri dalam mengangkat harkat dan martabat bangsa. Nafas putih memiliki mata lebih tajam melihat kebenaran di masa lampau dibandingkan masa yang akan datang. Sampai jumpa dan salam budaya.